Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi, benarkah bintang itu jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Yuk kita bahas. Hai, penjelasan hari ini adalah kelas 6 tema 9, subtema 2 pembelajaran 2. Fokus pembelajarannya IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Untuk tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, dengan melengkapi informasi yang ada dalam tabel, siswa mampu menemukan perbedaan antar meteorit, asteroid, meteor. Kedua, dengan membuat model tata surya, siswa mampu mengurutkan dan menjelaskan sistem tata surya. 3. Dengan mengilustrasikan cerita melalui gambar imajinatif, siswa mampu menjelaskan jalan cerita fiksi. Keempat, dengan melengkapi informasi dalam tabel, siswa mampu menjelaskan perbedaan bentuk tari kreasi daerah dan tari khas tradisional. Pembahasan IPA, fakta tentang bintang jatuh. Seperti di awal tadi, apakah iya bintang itu jatuh atau tidak? Di sini kita akan menemukan jawabannya. Saat malam hari, kita pernah sekali seumur hidup melihat cahaya yang seakan-akan jatuh dari angkasa. Hanya karena benda tersebut bercahaya, maka kebanyakan masyarakat percaya bahwa itu adalah bintang jatuh. Padahal faktanya, bintang bukanlah benda langit yang bisa jatuh kecuali di hari kiamat. Persepsi masyarakat tentang bintang jatuh tersebut sebenarnya adalah meteoroid. Meteoroid merupakan benda kecil yang ada di luar angkasa yang ukurannya mulai dari sebesar butiran pasir hingga berdiameter 10 meter. Untuk meteoroid dengan ukuran lebih kecil dari pasir, maka dinamakan dengan debu antar planet. Sedangkan meteoroid yang berdiameter lebih dari 10 meter maka disebut dengan asteroid. Lantas kenapa meteoroid kelihatan bercahaya? Hal tersebut diakibatkan oleh gesekan material meteoroid dengan atmosfer bumi, sehingga suhunya naik serta berpijar seperti cahaya api. Meteoroid yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Jadi sudah tahu ya, yang jatuh itu bukanlah bintang, tetapi yang jatuh itu adalah meteoroid. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di tata surya kita? Nah, di dalam tata surya kita itu terdapat sabuk asteroid, yakni kumpulan asteroid yang menjadi pembatas antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah kita pahami bahwa bintang itu bukanlah jatuh, tetapi yang jatuh itu adalah meteoroid. Sekarang kita akan mengisi tabel berikut ini. Apa itu meteoroid? Batu-batu angkasa yang berukuran kecil sebutir pasir sampai berdiameter 10 meter yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Apa itu asteroid? Asteroid adalah benda yang berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar dari meteoroid. Terdapat di bagian dalam tata surya. Jika kita lihat lebih dekat, itu berbentuk bebatuan. Apa itu meteor? Meteor itu adalah suatu penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Bagaimana terjadinya meteoroid? Sebagian besar meteoroid terbentuk karena adanya tabrakan atau tumpukan antar benda langit, bisa planet, komet, atau asteroid satu dengan yang lain, sehingga membuat sisa atau pecahan dari benda yang bertumpukan tersebut.
Kemudian pecahan tersebut keluar dari lintasan asalnya. Bagaimana terjadinya meteor? Meteor terjadi ketika benda langit berukuran kecil tertarik oleh gravitasi bumi lalu jatuh dari lintasannya. Bagaimana terjadinya asteroid? Awalnya adalah sebuah planet yang terletak antara orbit Mars dan Jupiter, tetapi terpecah belah oleh gaya gravitasi Jupiter. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia ya. Di sini kita akan melihat unsur cerita fiksi yang ada di halaman 89 tentang teropong binokular dan bintang jatuh. Sudahkah kamu membaca cerita itu? Jika belum, silakan dibaca dulu ya. Jika terlalu cepat, maka silakan di-pause dulu atau dihentikan dulu videonya ya. Setelah kita baca, kita dapat simpulkan cerita tersebut. Cerita tersebut tentang Dimas, dia senang mendapatkan kejutan dari pamannya berupa teropong binokular. Pamannya memberi kejutan tersebut karena tahu Dimas sangat penasaran ingin meneropong bintang-bintang. Dimas juga ingin melihat bintang jatuh. Dimas dia berjanji akan memanfaatkan teropongnya dengan baik dan tetap akan mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, judul dari cerita tadi adalah Teropong Binokular dan Bintang Jatuh. Siapa tokohnya di situ? Pertama, Om Dodi, Dimas, dan Ibu Dimas. Di mana peristiwanya terjadi? Di rumah Dimas di ruang tamu. Kapan? Hari ini. Apa yang terjadi dan mengapa? Dimas sangat ingin melihat bintang jatuh karena kata orang, jika melihat bintang jatuh maka keinginan akan terwujud. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, Om Dodi menjelaskan itu hanya mitos. Lebih baik Dimas belajar dari sekolah yang rajin. Lanjut ke materi SBDP yaitu tari kreasi daerah dan tari khas tradisional. Tarian daerah atau tari kreasi daerah yaitu tari yang diinovasi atau dikembangkan mengikuti zaman yang sedang terjadi. Sedangkan tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tiap daerah memiliki tari khas masing-masing. Seperti di Aceh ada tari saman, di Padang ada tari piring, di Riau ada tari zapin. Itu hanya beberapa contoh saja ya. Jika kita contohkan ke daerah kita tinggal, karena kita tinggal di Kalimantan, jadi kita contohkan tari pinggan. Sejarah dari tari ini adalah, dulu tari ini dipakai untuk ritual melegitimasi kelulusan bela diri tradisional Dayak Mualang. Properti tari yaitu piring, musik pengiringnya, sape, gendang. Cara menarikannya, gerakannya banyak mengadopsi gerakan silat tradisional suku Dayak. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.